wabarakatuh. Anak-anak ustazah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai perwarisan sifat. Nah, apa itu perwarisan sifat? Perwarisan sifat adalah suatu proses penurunan sifat dari induk atau yang disebut dengan parietal ke anaknya. Nah, perwarisan sifat ini juga disebut dengan hereditas. Pada materi perwarisan sifat ini kita akan mempelajari 3 submateri. Yang pertama ada materi genetik, kemudian yang kedua hukum Mendel, dan yang ketiga kelainan genetik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi genetik terlebih dahulu. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin ayat 4 yang bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dari ayat tersebut menerangkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan mata, hidung, mulut, kaki, tangan, yang semuanya itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat ada seorang anak yang dilahirkan dengan kulit putih dan sebelahnya ada yang berkulit hitam. Kemudian sebelahnya ada bayi yang dilahirkan dengan mata hitam dan mata biru. Nah, yang di bawahnya ada bayi yang dilahirkan dengan kepala botak dan ada juga yang sudah mempunyai rambut. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Mengapa manusia itu berbeda satu sama lain? Nah, apa penyebabnya? Ya, penyebabnya itu dikarenakan adanya gen, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa ada seorang anak laki-laki yang dilahirkan dengan warna kulit hitam, sedangkan orang tuanya itu berwarna kulit putih. Namun nenek moyangnya itu juga ada yang berwarna kulit hitam. Nah, jadi artinya gen nenek moyanglah yang bisa diturunkan. Nah, gen yang diturunkan oleh induknya ke anaknya itu disebut dengan perwarisan sifat atau yang namanya disebut hereditas, ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak ustazah perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, apa itu gen? Gen adalah unit bahan yang membawa sifat keturunan. Artinya, gen adalah kode yang diwariskan oleh orang tua ke anak-anaknya yang menjadi penentu sifat makhluk hidup, yang menentukan rambut kita nanti lurus atau keriting, yang menentukan warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, dan lain-lain. Nah, istilah gen pertama kali dikemukakan oleh W. Johannes sekitar 1 abad yang lalu. Kemudian, gen diwariskan melalui sel sperma dan sel telur. Sel sperma pada ayah dan sel telur pada ibu. Lalu, di manakah letak gen itu? Gen terdapat di dalam kromosom. Nah, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa sel itu memiliki inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Nah, di dalam nukleuslah terdapat kromosom. Nah, jadi apa itu kromosom? Kromosom adalah benda-benda halus seperti kumpulan benang yang tipis yang letaknya di dalam inti sel. Nah, dapat anak-anak ustazah lihat gambar di samping itu merupakan gambar kromosom, ya. Nah, lalu bagaimana struktur kromosom? Nah, kromosom itu memiliki beberapa bagian, ya. Ada kromatid, itu nomor 1, itu adalah kromatid. Nah, apa itu kromatid? Kromatid itu adalah bagian dari kromosom yang berupa lengan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua ada namanya sentromer. Jadi sentromer ini adalah pengikat dua kromatid yang kembar nih. Sentromer berada di tengah-tengah itu, ya, yang warna merah itu. Nah, kromosom juga memiliki lengan-lengan kromosom. Ada lengan pendek dan lengan panjang, ya. Lengan-lengan kromosom ini merupakan
badan utama kromosom yang mengandung gen. Nah, jadi setiap kromosom itu memiliki satu atau dua lengan ya. Setiap lengan kromosom itu terdapat benang-benang halus yang berpilin. Nah, macam-macam kromosom berdasarkan letak sentromernya itu ada 4 macam. Yang pertama ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Nah, itu pada gambar dapat dilihat yang tengah-tengah bulat itu disebut dengan sentromer. Jadi metasentrik itu adalah sentromer yang terletak di tengah-tengah antara kedua lengan kromosom. Sedangkan submetasentrik yaitu sentromer yang membagi lengan kromosom menjadi dua lengan yang panjangnya tidak sama. Tuh, dapat dilihat kan, submetasentrik itu lengannya tidak sama, yang satu panjang, yang satu agak pendek. Kemudian akrosentrik. Akrosentrik ini sentromer yang terletak di dekat ujung kromosom. Nah, sedangkan telosentrik itu sentromer yang terletak di ujung kromosom. Materi genetik itu merupakan materi yang membawa gen atau kode genetik. Nah, materi genetik itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada DNA dan RNA. Nah, yang pertama itu ada DNA atau bisa juga disebut dengan deoksiribonukleik acid. DNA itu merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Nah, dapat anak ustazah lihat itu gambar di samping merupakan gambar dari DNA. Nah, bagaimana struktur DNA? DNA itu berbentuk double helix atau disebut juga dengan untaian ganda. Kemudian, DNA memiliki nukleotida. Nukleotida pada DNA terdiri dari 3, yaitu ada gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, pada gula pentosa itu disebut dengan gula deoksiribosa. Kemudian untuk basa nitrogen terdiri dari 2, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Pada basa purin terdiri dari adenin dan guanin, dan basa pirimidin, timin, dan sitosin. Oke, ini gambar struktur DNA. Jadi DNA tadi sudah dikatakan bahwa DNA berbentuk double helix, untaian ganda ya. Kemudian DNA memiliki nukleotida yang terdiri dari 3 ya. Tadi ada fosfat, kemudian gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, untuk yang bulat ini itu merupakan fosfat, gugus fosfat. Kemudian untuk yang segi 5 ini itu merupakan gula pentosa, dan yang peta ini disebut dengan basa nitrogen. Jadi pada DNA basa nitrogennya terdiri dari purin dan pirimidin ya. Purin itu ada adenin dan guanin nih. Kemudian untuk pirimidin ada timin dan sitosin. Nah, jadi adenin itu selalu berpasangan dengan timin ya. Untuk guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, selanjutnya ada RNA atau disebut juga dengan ribonukleik acid. Apa itu RNA? RNA adalah makromolekul polinukleotida yang bentuknya berupa rantai tunggal atau tidak berpilin. Beda halnya dengan DNA yang berpilin ganda. Nah, kemudian RNA ini banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma. Nah, dapat anak ustazah lihat gambar tersebut itu merupakan gambar dari RNA. Oke, struktur dari RNA. RNA berbentuk untaian tunggal, beda dengan DNA. DNA tadi berbentuk double helix atau untaian ganda. Kemudian, pada RNA juga memiliki nukleotida yang terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Tapi bedanya dengan DNA, RNA ini gulanya gula ribosa, sedangkan DNA deoksiribosa. Nah, kemudian basa nitrogen pada RNA ini terdiri dari basa purin dan pirimidin. Basa purinnya itu adenin dan guanin, dan basa pirimidinnya urasil sitosin. Apa bedanya dengan DNA? Nah, kalau DNA tadi basa pirimidinnya itu timin dan sitosin. Sedangkan pada RNA ada namanya urasil ya, urasil dan sitosin. Nah, jadi apa perbedaan dari DNA dan RNA? Perbedaan DNA dan
RNA ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada bentuk, ya. Kalau DNA bentuknya rantai panjang dan berpilin atau disebut juga dengan double helix, sedangkan RNA itu rantainya pendek, tunggal dan tidak berpilin. Kemudian pada komponen gulanya, tadi DNA komponen gulanya berupa deoksiribosa, sedangkan RNA itu ribosa. Kemudian basa nitrogennya, untuk DNA purinnya adenin dan guanin, pirimidinnya timin dan sitosin. Sedangkan RNA purinnya sama adenin dan guanin, tetapi bedanya pirimidin, urasil dan sitosin, ya. Jadi pada DNA timin, sedangkan pada RNA itu urasil. Nah, kemudian DNA jumlahnya itu tetap terdapat di dalam inti sel yang jumlahnya tetap, nggak bertambah dan nggak berkurang, ya. Kemudian kalau RNA dia berubah, karena RNA ini bisa diproduksi, jadi berubah sesuai dengan jumlah protein yang akan disintesis atau dibentuk. Kemudian DNA itu berfungsi untuk pembawa informasi genetik dan mengatur sintesis protein, sedangkan RNA itu untuk mengatur sintesis protein. Nah, ustazah sekalian, hikmah yang dapat kita ambil dalam mempelajari materi genetik ini adalah Allah menciptakan manusia dengan sebegitu baiknya, hingga segala hal yang ada di dalam tubuh manusia itu sempurna dan fungsional dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk? Agar manusia bersyukur atas nikmat dan agar manusia lebih mudah untuk beribadah kepadanya. Jadi, ustazah harap semua anak-anak ustazah bisa bersyukur atas nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Ustazah harap anak-anak semua memahami apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.